Halo Movie Squad, balik lagi sama Mimin di channel Movie Crop ya. Di kesempatan kali ini, kalian akan kita ajak menyimak alur sebuah film berjudul Cloverfield Paradox. Film ini digarap oleh sutradara Julius Onah dari sequel ketiga film Cloverfield yang dirilis tahun 2018. Film ini menceritakan tentang perjalanan para astronot di luar angkasa yang sedang melakukan percobaan pada pengembangan alat untuk masalah krisis sumber daya energi bernama akselerator partikel separ. Hingga dalam perjalanan mereka, tanpa disengaja, ternyata mereka masuk ke dimensi alternatif dan harus berjuang untuk bisa pulang. Nah, gimana keseruan ceritanya? Langsung aja yuk kita gas ke plot filmnya. Film ini diawali dengan scan, di mana sebuah suara radio gelombang statis berbunyi bahwa energi di bumi akan habis dalam jangka 5 tahun ke depan. Selain itu, telah selesainya pembangunan stasiun luar angkasa yang akan digunakan sebagai tempat percobaan pengembangan yang berbahaya. Pada stasiun luar angkasa itu, ada alat bernama akselerator partikel separ yang harus dikembangkan oleh tim astronot agar dapat digunakan untuk menghasilkan energi gratis sebagai solusi dari masalah akan habisnya energi. Scan berlanjut ke sebuah jalan. Di situ ada antrian panjang mobil-mobil yang akan mengisi bahan bakar. Ada sepasang kekasih dalam salah satu mobil. Mereka adalah Michael dan Hamilton. Hamilton ini adalah salah satu astronot dalam tim yang akan dikirim dalam misi luar angkasa. Sebenarnya dia enggan untuk berangkat menjalankan misi dan tidak mau meninggalkan Michael. Tetapi karena ini adalah tugas penting demi bumi, dia terpaksa harus tetap menjalankan tugasnya. Singkat cerita, misi sudah dimulai, di mana terlihat di stasiun luar angkasa, para tim astronot mencoba menjalankan akselerator partikel, namun gagal karena alat itu masih kurang stabil. Lalu terlihat sudah 2 tahun lamanya mereka melakukan misi itu, namun mereka belum berhasil. Terlihat Hamilton yang terbangun dari tidurnya, kemudian menghubungi Michael kekasihnya. Hamilton bercerita kalau bahan bakar mereka hanya cukup untuk melakukan 3 kali percobaan lagi. Dan jika dalam 3 kali percobaan itu mereka tetap gagal, maka kemungkinan besar sudah tidak ada lagi harapan untuk manusia dalam masalah energi ini. Akhirnya, mereka akan melakukan percobaan ke-47. Dalam tim itu, astronot yang bertugas selain Hamilton adalah Kyle, Smith, Monk, Mundy, kemudian Volkov, dan yang terakhir bernama Tam. Saat mereka akan melakukan percobaan itu, terdapat siaran langsung dari seseorang bernama Mark Stambler yang mengatakan bahwa percobaan mereka sangat berbahaya karena setiap kali mereka mencoba menghidupkan akselerator, mereka akan berisiko sedikit membuka selaput antar ruang dan waktu yang akan menghantam banyak dimensi yang dapat mengakibatkan hancurnya kehidupan nyata. Resiko lain yang diungkapkan Mark adalah oleh karena hantaman dimensi itu, mereka bisa saja akan memunculkan monster ataupun makhluk aneh lainnya. Kekacauan itu tidak hanya akan terjadi di masa sekarang, namun juga di masa lalu, masa depan, dan dimensi lainnya. Saat mereka akhirnya melakukan percobaan berikutnya, terlihat bahwa mereka akan berhasil. Namun tiba-tiba terjadi kelebihan daya, yang kemudian menyebabkan adanya lonjakan arus listrik hingga membuat pecahnya kaca pada alat-alat kendali. Lalu, saat keadaan sudah mulai stabil, Hamilton menyadari jika bumi yang sebelumnya terlihat besar di depan mereka, kini sudah tidak ada lagi. Dan parahnya, mereka juga hilang kontak dengan pusat komando di bumi. Mereka lalu berkumpul, membicarakan kira-kira apa yang terjadi dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Lalu mereka pun menyadari bahwa sistem navigasi atau kompas mereka di luar angkasa dan juga gyroskop telah menghilang. Hal itu disadari oleh Hamilton Volkov yang bertugas melakukan pengecekan sistem di sebuah ruangan. Lalu saat itu terlihat jika Volkov sedang memegang wajahnya. Namun hal itu terlihat aneh oleh Hamilton karena terlihat kulit wajah Volkov yang tertarik, namun seperti tidak normal. Tiba-tiba terdengar suara dari seluruh penjuru ruangan yang kemudian mereka mencari asal suara itu. Setelah dicari, mereka lalu menemukan sebuah dinding tempat suara-suara itu berasal. Saat mereka mencoba membuka dinding itu, betapa mengejutkannya saat di dalamnya ada seorang wanita yang terlihat penuh luka dan menyangkut pada kabel-kabel serta menjerit kesakitan. Saat mereka berusaha menolong wanita itu, si wanita itu mengucapkan kalimat, "Tolong aku Hamilton." Para kru pun kaget oleh ucapan wanita itu.
Singkat cerita, wanita tadi bisa diselamatkan dan sedang dalam masa pemulihan. Wanita itu bernama Jensen. Setelah kejadian tadi, terjadi beberapa hal janggal lainnya, seperti alat permainan yang bergerak sendiri, cacing-cacing dalam kotak percobaan menghilang, dan Volkov merasa ada yang aneh dengan mukanya saat dia sedang bercermin. Hal aneh lainnya berlanjut terjadi pada Volkov, di mana dia tiba-tiba membuat senjata, karena dia sudah merasa tidak aman di sana dengan semua kejadian itu. Tiba-tiba dia arahkan ke Smith dan Tam. Dia berkata, jika dia merasa kalau hal yang terjadi pada mereka adalah karena Smith yang sudah menyabotase alat akselerator partikel. Namun, saat Volkov menodongkan pistolnya itu, tiba-tiba dia kejang-kejang dan muntah. Lalu saat dibaringkan, dari dalam mulutnya menyembur ratusan cacing, yang sepertinya itu adalah cacing-cacing percobaan yang hilang sebelumnya dan menyebabkan Volkov meninggal. Scan berlanjut di mana Jensen yang sudah terbangun. Dia lalu ditanya oleh Hamilton, siapakah Jensen ini sebenarnya? Ternyata nama lengkapnya adalah Mina Jensen. Dan dia berkata, jika dia adalah teknisi spare di stasiun itu, di mana posisi itu sebenarnya adalah tugas Tam. Jensen lalu mengatakan hal aneh, bahwa dia mengenali semua orang di sana kecuali Tam. Dan dia mengatakan bahwa dia sudah berteman sejak lama dengan Hamilton, dan bahwa seharusnya sekarang Hamilton sudah ada di bumi. Jensen yang merasa bingung dan menangis, lalu ditenangkan oleh Hamilton. Dan saat Hamilton memeluknya, Jensen berkata bahwa Hamilton jangan mudah percaya dengan Smith, karena sebenarnya Smith adalah orang yang sudah menyabotase kapal mereka. Kill, sang komandan, langsung menahan Smith di sebuah ruangan setelah mendengar perkataan Jensen. Namun Smith bingung dengan tuduhan yang tertuju padanya. Scan berpindah ke bumi, di mana Michael kekasih Hamilton tahu kalau stasiun luar angkasa Sipar sudah hilang kontak dengan bumi, di mana saat itu terjadi beberapa bencana di bumi yang menyebabkan hancurnya beberapa kota. Saat Michael akan menuju ke rumah sakit, dia melihat bangunan di sekitarnya sudah hancur, dan dia melihat sebuah bayangan makhluk besar di kejauhan. Selain itu, tiba-tiba dia melihat seorang gadis kecil yang menangis ketakutan dan meminta pertolongan. Kembali ke stasiun luar angkasa, terlihat Mundi yang sedang memperbaiki dinding di mana Jensen ditemukan. Namun, saat dia sedang memegang dinding itu, tiba-tiba tangannya tersedot ke dalam dinding. Kill yang melihatnya langsung saja menolong menarik tangannya. Saat tangan Mundi berhasil ditarik, secara mengejutkan tangan Mundi terlihat sudah putus. Namun anehnya, bagian tangan yang putus itu tidak mengeluarkan darah, dan Mundi juga tidak merasa sakit. Lalu Smith yang tiba-tiba bisa bebas melihat hal yang aneh, dan menunjukkannya pada lainnya. Hal aneh itu ternyata adalah sebuah potongan tangan, yang terlihat bergerak-gerak, di mana diduga itu adalah tangan Mundi yang terputus tadi. Akhirnya, mereka pun menangkap tangan itu, dan memasukkannya ke dalam sebuah kotak kaca. Mereka lalu saling bertanya, kenapa tangan itu bisa bergerak sendiri? Yang lalu dijawab oleh Smith, jika itulah yang dinamakan paradoks. Keadaan di mana partikel saling berinteraksi antar dua dimensi. Paradoks adalah kejadian, di mana realita dari banyak dunia berebut untuk menempati ruang yang sama dan menimbulkan kekacauan. Smith juga memprediksi, jika saat ini mereka tidak berada di dimensi asal mereka. Saat mereka sedang berdiskusi, mereka melihat jika potongan tangan Mundi seperti berusaha menuliskan sesuatu. Dan saat diberi pena, terlihat tangan itu menuliskan sesuatu untuk menyuruh mereka membedah mayat Volkov. Saat mereka membedah mayat Volkov, mereka sangat terkejut karena mereka menemukan gyroskop, alat navigasi stasiun luar angkasa yang hilang sebelumnya. Mereka kemudian memasangkan kembali gyroskop pada sistemnya, dan akhirnya sistem navigasi kembali bekerja. Mereka menemukan kembali lokasi bumi. Namun anehnya posisi itu terlihat berada di arah berlawanan dengan matahari. Ketika mereka mencoba menghubungi sistem komando di bumi, mereka menangkap sinyal berita yang memberitakan jika sedang terjadi perang besar di bumi, bencana-bencana, dan bahwa stasiun luar angkasa Sipar mereka sudah hancur, dan manusia bumi percaya akan itu semua. Berita itu menampilkan sebuah pesawat luar angkasa jatuh di Samudra Atlantik dan menewaskan 6 kru di dalamnya. Smith lalu mengatakan bahwa ini bukan hanya akibat karena dua dimensi yang saling berinteraksi, namun karena mereka yang juga sudah berpindah ke dimensi lain,
Perkataan Smith membuat semua kru semakin bingung. Di tempat lain di bumi, Michael ternyata membawa serta gadis kecil yang sebelumnya dia temukan di jalan. Gadis itu bernama Molly. Michael lalu membawa Molly ke sebuah bunker milik temannya untuk mengobati luka-luka Molly, karena saat itu rumah sakit sudah hancur. Di stasiun luar angkasa, Tam dan Smith mencoba mencari tahu penyebab sifat kelebihan daya yang menyebabkan semua ini terjadi. Lalu Tam masuk ke sebuah ruangan untuk mengecek sesuatu. Namun tiba-tiba terjadi kebocoran air yang menyebabkan Tam terjebak dalam ruangan itu dan tenggelam di dalamnya. Pintu ruangan itu lalu hancur karena tekanan di dalamnya dan membuat Tam pun meninggal. Karena mereka harus memperbaiki Shepard dan kembali ke dimensi asal mereka pun membutuhkan seorang teknisi. Akhirnya mereka memutuskan untuk merekrut Jensen untuk menjadi teknisi menggantikan Tam. Karena Jensen ini adalah teknisi Shepard di dimensi yang berbeda. Lalu, setelah Jensen resmi menjadi teknisi mereka, Jensen menunjukkan kehidupan Hamilton di dimensi lain, yang berbeda dengan kehidupannya sekarang. Di rekaman itu terlihat, kalau Hamilton memutuskan untuk berada di bumi, hidup dengan Michael dan anak-anak mereka. Mungkin itu adalah gambaran, jika di awal Hamilton memilih untuk tetap di bumi, dia akan memiliki kehidupan yang bahagia bersama keluarganya. Berlanjut ke para kru yang mencoba menyalakan Shepard, terjadi kejadian aneh lain. Terlihat di ruangan Mundi bekerja, dia tertarik medan magnet yang sangat kuat dan mencengkramnya. Beberapa bagian stasiun juga bereaksi, dan akhirnya meledak menewaskan Mundi, dan menyebabkan stasiun berada di ambang kehancuran. Keel, Monk, dan Hamilton lalu berniat keluar, untuk mencoba memperbaiki kerusakan stasiun. Karena situasi yang rumit, akhirnya Keel mengorbankan dirinya untuk melepaskan cincin akselerator yang tersangkut secara manual. Setelah itu, Hamilton berencana untuk menggunakan pesawat penyelamat 3 untuk turun ke bumi di dimensi itu bersama Jensen, karena Hamilton kangen dengan keluarganya. Jadi di dimensi ini, anak-anak Hamilton itu masih hidup, sedangkan di dimensi asalnya, anak-anaknya sudah meninggal karena kebakaran. Kerinduan akan keluarganya seakan mengalahkan logikanya. Dia menyuruh yang lain untuk tetap berusaha menyalakan Shepard untuk kembali ke dimensi asal mereka. Keadaan semakin kacau. Setelah secara diam-diam, Jensen mengambil senjata yang sebelumnya dipakai oleh Volkov dan digunakan untuk mengancam dan membunuh Monk. Ternyata Jensen ini berpikir jika para kru di sana telah membunuh semua rekan krunya yang ada di dimensi dia berasal akibat penggunaan Shepard akselerator ini. Oleh karena itu, Jensen ingin agar Shepard akselerator tetap ada di dimensi sekarang dan tidak kembali ke dimensi asal. Saat Jensen akan membunuh Smith, Hamilton memergokinya. Namun akhirnya Smith juga terbunuh saat itu oleh Jensen. Lalu terjadilah pertarungan antara Jensen dan Hamilton, yang kemudian Jensen dapat dikalahkan. Setelah pertarungan itu, Hamilton pun memutuskan untuk kembali ke dimensi asalnya. Selain itu, ternyata Smith masih hidup dan berhasil diselamatkan. Hamilton pun lalu mengirimkan pesan kepada dirinya yang ada di dimensi itu tentang misi Shepard itu. Kemudian dia dan Smith menyalakan kembali Shepard akselerator dan akhirnya berhasil kembali ke dimensi yang seharusnya mereka tinggali. Selain itu, Shepard akselerator mereka juga ternyata berhasil berfungsi seperti yang mereka rencanakan di awal misi. Mereka berdua yang tersisa pun akhirnya bersiap untuk kembali ke bumi. Michael yang ada di bumi mendapat kabar bahwa stasiun Shepard telah terhubung kembali. Namun ternyata pihak pusat tidak sempat mengabari Hamilton tentang keadaan yang sedang terjadi di bumi yang sedang kacau saat itu. Michael lalu merasa marah dan menyuruh pihak pusat untuk memberitahu Hamilton dan Smith agar tidak usah kembali ke bumi. Saat pesawat dalam perjalanan menembus awan, tiba-tiba monster Clover muncul menembus awan dan mengaum, dan film pun berakhir. Nah, menurut Mimin, film ini akan terlihat seperti film trailer biasa jika kalian nontonnya tanpa menonton film sebelumnya. Tapi Mimin juga belum ceritain sequel sebelumnya ya. Ceritain gak nih guys? Tulis di kolom komentar ya. Makasih udah setia nonton sama Movie Crop, dan dadah semuanya.